Oke, Oke, baik. baik. Berarti Berarti ini ini akan akan dimulai dimulai langsung langsung sesi sesi diskusinya diskusinya ya, ya, Bu, Ibu, ya? ya? Iya boleh banget. Oke, Oke, baik. baik. Di Di sini sini banyak banyak banget banget yang yang bertanya bertanya ya. ya. Kemarin Kemarin itu itu ada ada kehebohan, kehebohan, Bu. Bu. Katanya Katanya saya saya harus harus daftar daftar webinar webinar yang yang banyak banyak untuk untuk memenuhi memenuhi syarat. syarat. Terus Terus RKH RKH atau atau apa apa seperti seperti itu itu harus harus diisi. diisi. Terus Terus semuanya semuanya, ini ini kenapa kenapa nih nih banyak banyak banget banget tugasnya tugasnya? udah Udah tahu tahu administrasi administrasi guru guru banyak banyak, itu itu banyak banyak banget banget, Bu Bu, di di komen. komen. Dan Dan ini ini juga juga banyak banyak banget banget keluhan keluhan nih nih dari dari Bapak Bapak Ibu Ibu guru guru hebat hebat kayak kayak saya saya udah udah capek capek ngajar ngajar sampai sampai sore, sore, terus terus saya saya udah udah memenuhi memenuhi ini, ini, belum belum lagi lagi nyusun nyusun RP, RP, penyusun penyusun ini ini itu itu modul modul ajar. ajar. Terus Terus malamnya malamnya suruh suruh webinar webinar sampai sampai tengah tengah malam, malam, waktu waktu saya saya dan dan keluarga keluarga itu itu kapan? kapan? Nah, Nah, siapa siapa nih yang nih yang setuju? setuju? Coba Coba senyum senyum dulu dulu Bapak Ibu Bapak Ibu guru. guru. Nah, Nah, senyum senyum semuanya semuanya Ibu. Ibu. Nah, Nah, di di sini sini banyak banyak banget banget dan dan bahkan bahkan banyak banyak yang yang masih masih bingung bingung tentang tentang syarat syarat sertifikat sertifikat itu itu yang yang bisa bisa digunakan digunakan yang yang seperti seperti apa. apa. Terus di Terus di sini sini ada ada lagi lagi nih Bu nih Bu yang yang komen komen dari dari Bapak Bapak Ahmad Ahmad Khairul Khairul Nasir, Nasir, semoga semoga kedepannya kedepannya lebih lebih update update aplikasinya, aplikasinya, formatnya formatnya bisa bisa sederhanakan disederhanakan dan dan juga juga kalau kalau bisa bisa dua dua sertifikat sertifikat 32 32 poin poin katanya katanya Bu. Bu. Baik, Baik, di di sini sini sebelum sebelum saya saya mulai, mulai, saya saya ingin ingin jelaskan jelaskan teknis teknis kegiatannya, kegiatannya, Bapak Bapak Ibu Ibu Guru. Guru. Ya Bapak Ibu ya. Teknis Teknis kegiatan kegiatan malam malam hari hari ini ini untuk untuk sesi sesi diskusinya, diskusinya dipersilakan dipersilakan Bapak Bapak Ibu Ibu Guru Guru yang yang bergabung bergabung via via Zoom, Zoom dipersilakan dipersilakan untuk untuk raise raise hand. hand. Nanti Nanti bagi bagi nama nama yang yang saya saya sebutkan, sebutkan dipersilakan dipersilakan untuk untuk unmute unmute terlebih terlebih dahulu. dahulu. Dan Dan bagi bagi Bapak Bapak Ibu Ibu Guru Guru yang yang bergabung bergabung via via live live streaming streaming di di channel channel YouTube YouTube Belajar Belajar Era Era Digital, Digital, dipersilakan dipersilakan untuk untuk mengisi mengisi pertanyaan pertanyaan di di kolom kolom pertanyaan pertanyaan yang yang tersedia tersedia di di Telegram Telegram Belajar Belajar Era Era Digital. Digital. Di Di situ situ sudah sudah ada ada kolom kolom pertanyaannya, pertanyaannya, dipersilakan dipersilakan untuk untuk diisi. diisi. Baik, Baik, langsung langsung saja saja akan akan kita kita mulai mulai sesi sesi yang yang pertama. pertama. Di Di sini sini ada ada Bapak Bapak Friend Friend Astomo, Astomo, dipersilakan dipersilakan untuk untuk unmute unmute terlebih terlebih dahulu. dahulu. Selamat Selamat malam malam Bapak. Bapak. Baik, Baik, bisa bisa memperkenalkan memperkenalkan diri diri terlebih terlebih dahulu. dahulu. Baik. Saya Pranastomo, guru di SD 2 Trimedia, Kabupaten Konawe, daerah Sulawesi Tenggara, Kendari. Salam kenal Bapak Friend dari Kendari, dipersilakan pertanyaannya. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini mungkin teman-teman semua sepakat ada ilmu baru yang kita dapat dari materi yang begitu hebat menurut saya. Mohon izin Bu, mungkin pertanyaannya agak lebih dari satu. Mohon izin juga pertanyaan ini terkait teknis. Tadi kami ingin curhat, tapi Ibu sudah jelaskan bagaimana kegiatan PMM ini. Langsung saja mungkin saja Bu pertanyaannya, siapa tahu teman-teman yang lain ingin bertanya pada waktu, siapa tahu saya menghabiskan waktu bertanya Bu. Yang pertama terkait bagaimana kalau ada guru pengajuan yang sudah diajukan, sudah disetujui dan sudah disepakati dengan kepala sekolah, ternyata sampai di akhir kegiatan di hari lain ini ada pengajuan yang tidak ada bukti dokumen yang harus dia unggah tapi tidak selesai. Artinya ini misal ada tagihannya 35 poin, namun yang bisa dia dapatkan sampai dari kegiatan itu tidak cukup dari poin itu. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan teman-teman guru di sekolah yang masih berstatus honorer, namun akun PMM-nya ada. Apakah mereka wajib mengisi di PMM ini, pengajuan ini, atau bagaimana? Itu kedua. Yang ketiga, mohon maaf ini mungkin 4 Bu, kalau diizinkan. Diizinkan Bu. Baik, dipersilakan Bapak untuk dilanjutkan ya Bapak. Kemudian yang ketiga, tagihan, saya lihat ini, tagihan dokumen rencana persiapan observasi nanti kepala sekolah. Di sana ada tagihan RPP, perangkat ajar, dan asesmen. Jujur, untuk kurikulum merdeka ini, makanya di awal kami bilang tidak curhat, jujur di kurikulum merdeka ini belum semua sekolah diterapkan. Untuk di sekolah kami itu alhamdulillah sudah diterapkan, namun yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan itu kelas 1, kelas 4. Nah, bagaimana dengan kelas 2, kelas 3, kelas 5, dan kelas 6? Terkait itu,
Pertanyaannya, apakah validasi RPP perangkat ajar itu di persiapan observasi yang validasi kepala sekolah atau aplikasi MM ini, Bu? Terkait dengan asesmennya, yang kami kenal itu pembelajaran soal-soal hot, di sana ada teori pembelajaran taksonomi belum. Apakah itu masih berlaku di kurikulum Merdeka atau ada teori pembelajaran lain, Bu? Itu saja, Bu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Fren Alsto dari Kendari. Baik, dipersilakan Ibu Rani untuk memberikan jawaban. Saya coba menjawab ya, Pak ya. Untuk yang pertama, misalnya sudah mengajukan perencanaan kinerja, sudah disetujui oleh kepala sekolah, dan sudah disepakati juga bersama Bapak Ibu gurunya ya, apakah bisa dibatalkan? Jawabannya tidak bisa, Pak. Jadi prinsipnya dari didukung itu adalah yang penting Bapak memenuhi kegiatan memenuhi poin 30 sebanyak 32 gitu untuk memenuhi ekspektasi atasan. Terus bagaimana dengan yang berstatus honorer? Dia bisa mengakses PMM? Apakah harus merencanakan mengerjakan pengolahan energi juga? Kalau misalnya sebenarnya untuk honorer itu tidak wajib, Pak. Kalau misalnya yang bersangkutan bisa mengakses, dipersilakan kalau ingin mengerjakan pengolahan kinerja itu boleh banget. Itu bisa dijadikan. Jadi sebenarnya prinsip pengolahan kinerja ini adalah untuk pembelajaran Bapak Ibu, untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi misalnya yang bukan SN tapi bisa mengakses pengolahan kinerja, ingin belajar meningkatkan pembelajarannya gitu ya, meningkatkan kualitas pembelajarannya, itu boleh banget, dipersilakan. Kemudian untuk yang RPP, perangkat ajar, asesmen, belum semua sekolah menerapkan kurikulum Merdeka. Ini mungkin lagi ya Pak, pertanyaannya mungkin bisa WhatsApp dengan saya. Tadi ditampilkan ya Mbak nomor WhatsApp saya. Baik. Oh, Ibu, mohon maaf ini kalau nomor WhatsApp baiknya jangan itu kan karena pesertanya sangat banyak, nanti WhatsApp Ibu langsung keblokir, Bu. Kayak punya saya kemarin dapat pesan konfirmasi beruntun 2 hari cuma 20.000 langsung keblokir semua. Oh begitu. Iya, jadi nanti mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang masih banyak banget pertanyaan, mungkin dari para pembuat kebijakan bisa membuat Q&A nih Bu untuk seluruh guru yang terbuka nanti bisa diisi untuk menyampaikan aspirasi dari guru-guru kira-kira kesulitan apa yang perlu dibalas, perlu dijawab, nanti jadi konten di video kan atau jadi di YouTube ada pendukungnya seperti itu. Sebetulnya sudah ada sih Mbak Rere untuk Q&A gitu ya sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah melihat. Itu saya kirimkan ke Mbak Rere ya linknya ya. Minta tolong di share screen untuk dibukakan. Mbak Rere. Oke, baik. Ini lagi dicoba untuk share screen. Oke. Minta tolong untuk operator bisa di-share screen-kan untuk tayangan link yang sudah dikirimkan. Nah ini dalam waktu 1 bulan gitu ya Pak, kurang malah bahkan tim dari pengembang pengolahan energi ini sudah
merangkum gitu ya, mengumpulkan banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dan sudah dituangkan ke dalam halaman ini gitu, bisa diakses di pusat informasi www.kemdikbud.go.id. Ini adalah mengenai soal sering ditanya pengelolaan kerja atau FAQ, dan ini juga udah disegmentasi gitu ya Bapak Ibu, ada yang untuk khusus untuk guru, ada yang khusus untuk kepala sekolah. Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri di sini, misalnya ada permasalahan atau ada pertanyaan gitu, barangkali ada jawabannya di halaman ini, bisa silakan dieksplorasi. Gitu. Baik, apakah sudah cukup untuk share screen-nya, Ibu? Mungkin bisa diklik Mbak, itu yang di bawah. Yang soal describe soal sering ditanya itu ya? Iya, soal sering ditanya kan udah disegmentasi ya buat guru dan buat kepala sekolah. Bisa coba diklik satu dulu. Nah, ini adalah soal sering ditanya atau frequently asked questions dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang sudah diupayakan untuk dirangkum oleh teman-teman pengembang pengelolaan kinerja di PMM. Bapak Ibu bisa dieksplorasi di sini, barangkali ada pertanyaan dan jawabannya ada di sini, bisa coba dieksplorasi gitu. Itu juga untuk yang kepala sekolah boleh diminta tolong dibuka yang kepala sekolah. Ya, nah ini Bapak Ibu bisa dieksplorasi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Ibu, apakah sudah cukup untuk share screen-nya? Iya, Tidak terdengar suara, oke. Bisa di stop share screen dulu? Oke, baik. Mungkin tadi sedikit jawaban dari untuk Pak Friend dari Kediri. Dan di sini saya lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Dipersilakan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya bisa untuk raise hand dan juga on cam terlebih dahulu. Baik, di sini sudah ada 11 orang yang raise hand. Salah satunya ada Bapak Melson. Oh, Bapak Melson ternyata off cam, on cam kembali. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Selamat malam, Bapak. Ya, malam Ibu moderator, selamat malam. Bapak Ibu guru, perkenalkan nama saya Melson Ella dari NTT ya Bu. Dari NTT Pak. Ya, dari NTT Bu. Udah jam berapa di sana sekarang Pak? Jam 11 ya? Jam 10 Bu. Kurang 9 menit jam 10. Iya Pak, silakan dilanjutkan Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan Ibu terkait pengelolaan kinerja, sudah kalau kami di sini Bu, waktu pelatihan pertama kami sudah akhirnya perencanaan kinerja ini Bu, kami sudah memilih 6 kinerja ya Bu, poin kan satu kinerja ada tercantum 4 poin, 8 poin. Nah, kami di sini Bu, kami satu sekolah kami milih sampai 56 poin Bu. Nah, apakah itu bisa dibatalkan Ibu? Kan
kan poinnya diminta 32 poin aja, Bu. Sebetulnya Pak, tidak apa-apa sih membeli sampai 56. Itu hanya penetapan target saja. Kalau tidak dipatahkan juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya Bapak belum menyetujui tahapannya kan Bapak ajukan, kemudian disetujui oleh kepala sekolah, kemudian disepakati kembali bersama guru yang bersangkutan. Nah, itu masalahnya, Bu. Itu Sudah disepakati ya Pak? disepakati dan sudah disetujui. Oh, ya suka tidak bisa dibatalkan Pak karena dianggapnya sudah melalui proses diskusi. Nah, untuk sekarang Bapak bisa diusahakan dulu aja untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi karena waktunya cukup panjang kan ya Pak. Ada bisa 3-4 bulan gitu ya buat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi. Oh iya. Yang penting bisa mencapai setidak-tidaknya 32. Mungkin itu saja, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Dan selanjutnya akan beralih ke penanya yang sudah raise hand juga. Di sini ada banyak juga ada Ibu Anissa Windasari. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Selamat malam Ibu. Malam. Baik, bisa Suaranya suaranya kedengeran kedengaran ya, Bu? Mbak? Iya, Saya Nisa Windasari. Saya Nisa Windasari dari Depok. Baik, silakan untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama mengenai pengelolaan kinerja ini, kalau tadi Ibu Rani bilang hampir semua siswa ASN, bagaimana pemberlakuan terhadap sekolah-sekolah swasta? Apalagi yang belum mendapatkan sertifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kendala yang terjadi di tempat kerja saya adalah apakah ada tenggat waktu lebih, ada penambahan waktu lagi dengan kalau misalnya ada yang belum melakukan ACC dari kepala sekolah seperti itu. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Anissa dari Depok. Dipersilakan Ibu Rani untuk memberikan jawaban. Saya nggak lupa tadi namanya. Ibu siapa Bu? Maaf. Anissa. Bu Anissa ya dari Depok. Ya. Jadi Bu, untuk bagaimana yang di swasta dan belum mendapat sertifikasi, tadi pertanyaannya Bu sudah dikonsultasikan dengan tim karena saya sendiri kurang yakin dengan jawaban yang ada di benak saya. Takutnya saya salah kalau menyampaikan di sini secara langsung. Mungkin bisa saya dalami terlebih dahulu atau mungkin Ibu bisa eksplorasi di soal sering ditanya barangkali sudah diperbarui, sudah ada rubrik tersendiri untuk mengenai pertanyaan Ibu yang pertama, gitu ya Ibu. Kemudian untuk yang kedua, apakah ada waktu bagi yang belum melakukan penyepakatan perencanaan kinerja dengan kepala sekolah? Untuk saat ini, bagi yang belum melakukan penyepakatan perencanaan kinerja masih bisa Ibu untuk menyepakati dengan kepala sekolah. Karena kan masih masa transisi ya, jadi bisa dipersilakan untuk melakukan penyepakatan dengan kepala sekolah. Ataukah ada kendala Bu dalam melakukan penyepakatan perencanaan kinerjanya? 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan programming. 1. Anak Anda suka bermain game terus-menerus. Nah, ini berarti anak Anda sudah Kan infonya hanya sampai tanggal 31 Januari. Jadinya tadi mau mencoba karena tanggal 31 ditentukannya sudah stop, jadi tadi belum sempat coba lagi seperti itu. Karena di tempat saya tinggal 1 orang itu yang belum gitu. Makanya mumpung lagi ada kegiatan ini dengan materi yang sesuai,
saya coba bertanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi solusi juga untuk di tempat kerja saya. Sama satu lagi, kalau misalnya saya sudah menentukan untuk 32 poin yang pas, kemudian dalam jangka waktu sampai 6 bulan ke depan, ternyata 32 poin itu belum dipenuhi secara utuh, itu konsekuensinya apa ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Untuk yang tadi yang belum melakukan penyepakatan dengan kepala sekolah itu masih dipersilakan untuk melakukan penyepakatan. Gitu. Jadi aksesnya tidak ditutup kok, Ibu masih bisa. Kemudian untuk yang udah menyepakati 32 poin, namun sampai akhir tahap pelaksanaan belum bisa memenuhi 32 poin secara utuh, adakah konsekuensi? Sebenarnya tidak akan kompetensinya akan mendapat di bawah ekspektasi atasan. Ini akan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan predikat kinerja yang tadi, Bu, yang di akhir tahap penilaian itu saja sih. Jadi nggak ada konsekuensi langsung kayak tidak dapat tunjangan atau tidak bisa melakukan kenaikan pangkat, enggak. Saya kira begitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Anissa ya. Banyak banget yang nanya, ini kalau udah telat bacanya gimana? Gitu-gitu banyak banget yang bertanya juga. Akhirnya terjawab ya Bapak Ibu Guru semuanya, jadi nggak usah panik. Baik, kita lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Di sini ada 15 orang yang sudah raise hand. Ada Bapak Andi Rahman. Dipersilakan untuk unmute terlebih dahulu. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak Rere, terima kasih atas kesempatannya. Dan selamat malam juga Mbak Rani. Ya, saya Pak Andi dari MTS YPKM Hidayah Kabupaten Bandung. Di kegiatan ini sebetulnya ini berkaitan dengan posisi saya sebagai kepala. Nah, ini kita kan untuk PNM ini bagi kami di bawah Menagri kan hal yang mungkin masih butuh sosialisasi, sehingga kita juga masih agak bingung kapan kebijakan pengelolaan kinerja guru di Kemendikbud dengan Kemenag sama gitu. Dari sisi poin-poin dan kepangkatan tentunya ini berdampak khusus bagi yang sertifikasi. Dan pertanyaan sederhananya, apakah ini untuk penunjang peningkatan honorariumnya gitu, Mbak ya, karena ini bagi yang sudah mengajar cukup lama ini apakah akan berdampak atau tidak? Mungkin besar harapan ya bagi yang memang sudah cukup lama mengabdi. Dan untuk sekolah swasta tadi saya sepakat dengan Bu Anissa, maka ini akan poin khusus gitu yang di Kemenag, karena selama saya mengabdi saja di swasta hampir 20 tahun itu sertifikasi sudah hampir 12 tahun itu masih tetap saja di 3A. Apakah memang di platform Merdeka Belajar ini bisa ada peningkatan gitu? Ya, itu saja Mbak Rani, terima kasih. Rere, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Andi Rahman. Dipersilakan Ibu Rani untuk memberikan jawaban. Bapak Andi, tadi suaranya agak putus-putus dan agak kresek. Kalau boleh saya repeat pertanyaan Bapak, di daerah Bapak belum banyak ada sosialisasi mengenai pengelolaan kinerja PNM ya. Jadi belum banyak pemahaman pada Bapak gitu ya.
Kemudian apakah pengelolaan kinerja PMM ini berpengaruh pada peningkatan tenaga honorer ya Pak di Kemenang? Iya. Oke, baik Iya, betul. Pak. Ya, baik Pak, saya coba menjawab ya. Untuk saat ini Pak, pengelolaan kinerja PMM ini belum ada pengaruh dengan Bapak Ibu tenaga honorer. Mohon sekali Pak saat ini ya, karena fokusnya saat ini adalah pengelolaan kinerja yang lebih Mohon maaf Ibu Rani, sepertinya suaranya terputus. kontekstual bagi guru dan kepala sekolah belum Pak. Dan untuk yang di yang terputus suara saya atau gimana ya Mbak? Suara dari Ibu Rani ya, tadi sempat terputus dari penjelasan. Bentar, saya agak lupa tadi. Sebelum apa tadi platform belajar mengajar PMM tadi fokusnya ya, fokus kerja. Oh iya, jadi fokusnya pengelolaan kinerja PMM ini lebih kepada kontekstualisasi Pak untuk di konteksnya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, belum sampai kepada apakah jika mengerjakan ini berpengaruh kepada pengangkatan Bapak Ibu tenaga honorer, belum sampai ke sana Pak, mohon maaf sekali. Kemudian untuk yang di Kemenak, sampai saat ini Bapak Ibu yang bertugas di sekolah Kemenak, Kemenak madrasah gitu ya, tetap melakukan perencanaan SKP di kinerja milik BKN. Jadi untuk pengelolaan kinerja PMM baru mengakomodasi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang ada di satuan pendidikan di bawah naungan Kemendikbudristek. Gitu Bapak. Semoga membantu ya Pak. Terima kasih Mbak Rani. Ya Bapak, atur nuhun Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Rani. Dipersilakan untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya bisa untuk raise hand terlebih dahulu, dan bagi nama-nama yang saya sebutkan dipersilakan untuk unmute. Baik, di sini sepertinya sudah ada 15 kembali yang sudah raise hand, dan di sini ada ada Ibu Nova Bastian. Kalau tadi bapak-bapak, sekarang kita ke ibu-ibu. Selamat malam Ibu. Halo, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam Ibu. Bisa kenalan dulu Ibu? Baik, perkenalkan nama saya Ibu Nova Bastian. Saya guru di SMP Kenyam dari Provinsi Papua Pegunungan. Masya Allah, dari Papua, Masya Allah. Udah jam 11 malam ini. 11 ya Bu ya? Baik, mohon maaf ya, mungkin kita agak berbeda kalau dari di Papua dengan yang di luar Papua. Yang ingin saya tanyakan di sini itu apa sih kriteria sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka? Aduh maaf, diganggu oleh anak kecil ini. Alah Dek. Kacau ini anak kecil ini. Minta maaf ya Bapak Ibu guru hebat. Saya mau bertanya, kebetulan kami kan kalau di daerah Papua Pegunungan kami belum melaksanakan kurikulum merdeka.
Sehingga yang ingin saya tanyakan di sini, kira-kira kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka itu seperti apa? Terus bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka? Dan jika kurikulum merdeka digunakan, saya ingin bertanya itu di mana posisi mata pelajaran muatan lokal? Dalam struktur kurikulum seperti itu. Ya untuk sementara seperti itu Bu. Soalnya diganggu anak kecil juga ini, minta maaf sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, di sini sepertinya kita memang sedang membahas kinerja guru dan kepala sekolah, tapi memang ternyata untuk pemerataan, untuk perkembangan pendidikan di seluruh Indonesia itu tidak rata ya Bu ya. Jadi wajar saja ketika kita sudah disibukkan dengan PMM, input perencanaan dan lain, di sekolah lain masih ada yang baru mau menerapkan kurikulum merdeka. Nah, dipersilakan Ibu Rani untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nova. Ya, terima kasih Ibu Nova, jauh sekali dari Papua Pegunungan. Jadi Bu, mohon maaf sekali untuk pertanyaan mengenai kurikulum merdeka. Sebetulnya ada tim tersendiri dan di luar kewenangan saya untuk menjawab. Takutnya saya salah untuk menjawab. Jadi saya perlu berdiskusi kembali dengan teman-teman pengurus implementasi kurikulum merdeka. Mungkin Ibu sudah pernah mendengar ya Bu ya. Saya harus berdiskusi kembali dengan teman-teman di IKM mengenai kurikulum merdeka. Nah, untuk pengolahan kerjaan sendiri, pengelolaan kinerjanya dipersilakan untuk menyusun perencanaan kinerjanya, begitu Bu. Oke, baik. Jadi nanti mungkin ketika kita membahas diklat tentang kurikulum merdeka, Ibu Nova bisa bergabung nih sekaligus untuk mengisi pengembangan diri juga mengisi pemahaman terkait dengan kurikulum merdeka. Baik, selanjutnya akan saya bacakan pertanyaan dari rekan-rekan kita yang bergabung via YouTube Belajar Era Digital. Salah satunya ini ada dari Bapak Abdurrahim dari SMK Al-Falah Bandung. Izin bertanya. Oke. Hari ini saya baru disetujui untuk perencanaan Januari hingga Juni 2024. Tapi setelah itu ada pemberitahuan bahwa besok tanggal 2 bisa dibuka kembali. Nah, mohon kejelasannya tentang hal itu. Lalu ada pertanyaan kembali di sini yang pertama, apakah saya buat perencanaan setiap bulan atau cukup 32 poin dari bulan Januari hingga Juni saja? Yang kedua, untuk bukti sertifikat itu apakah bebas judul atau tema sertifikatnya atau sesuai yang dipilih? Dipersilakan Ibu Rani. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaannya dari kolom pertanyaan di YouTube ya. Nah, untuk perencanaan ini Pak, karena Bapak sudah disepakati tanggal 1 Februari, boleh silakan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan Bapak. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum bisa menyetujui karena mungkin ada kendala akses, baru bisa mengakses pengelolaan kinerjanya bulan ini gitu ya, bulan Februari, itu dipersilakan untuk mengerjakan perencanaan kinerjanya. Untuk yang sudah disetujui, silakan lanjutkan dengan eksplorasi tahap pelaksanaan. Nah, kemudian apakah perencanaan ini dilakukan setiap bulan? Jawabannya tidak Bapak, karena perencanaan ini cukup dilakukan saat bulan Januari saja atau di tahap perencanaan di awal siklus yang kita bicarakan tadi, di awal semester gitu ya Pak, istilahnya gitu. Tidak harus setiap bulan. Jadi dari bulan kedua dalam satu siklus itu fokus untuk tahap pelaksanaan, yakni untuk pelaksanaan aspek
perilaku kerja, aspek kinerja, pengembangan kompetensi, dan pengumpulan dokumen akuntabilitas. Gitu, Pak. Jadi tidak perlu merencanakan setiap bulan ya Pak. Kemudian untuk peningkatan kompetensi yang dilaksanakan apakah harus sesuai yang dipilih? Usahakan disesuaikan ya Pak, karena kan poin-poinnya kan sudah ditentukan ya. Misalnya Bapak memilih coaching gitu ya, itu kan poinnya cukup besar. Kalau misalnya Bapak memenuhinya hanya dengan ikut seminar gitu ya, itu kan menjadi peserta ya Pak, bukan menjadi coach. Nah itu poinnya tidak setara dengan menjadi coach gitu Pak. Jadi sayang aja gitu kalau tidak sesuai gitu Pak. Mungkin begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Rani. Dan mungkin satu lagi yang menjawab pertanyaan dari ribuan guru yang ikut diklat malam hari ini, yang banyak banget yang bertanya Ibu. Kira-kira misalkan saya ikut webinar, nah ikut lembaga ini, ikut di sini, ikut di situ. Ada nggak sih spesifikasi khusus siapa penyelenggara diklat, atau mungkin syarat di sertifikat yang diakui itu seperti apa, dan apakah ada lembaga khususnya, atau nanti ada ini tidak bisa ikut karena apa seperti itu dari kelayakan sertifikat atau kegiatan webinar yang diikuti. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk saya lupa. Untuk penyelenggara pelatihannya apakah ada spesifikasi tersendiri? Itu jawabannya tidak ya. Kalaupun itu bahkan di level komunitas belajar misalnya menyelenggarakan pelatihan begitu ya, itu bisa juga digunakan sebagai pemenuh pengembangan kompetensi begitu Pak. Jadi misalnya komunitas belajar di Kabupaten Bandung gitu ya, menyelenggarakan pelatihan pengajaran biologi misalnya. Nah itu kalau misalnya Bapak ikuti, itu sangat bisa Pak dijadikan sebagai pemenuh poin pengembangan kompetensinya itu, dan bukti dukungnya tidak harus berupa sertifikat, bisa juga berupa laporan. Dan untuk spesifikasi sertifikatnya sendiri itu kembali lagi Pak, kesepakatan dengan atasan atau kepala sekolah. Misalnya sertifikat itu dikeluarkan oleh salah satu sekolah gitu ya, atau salah satu penyelenggara diklat, dan kemudian Bapak membawa nih sertifikatnya ke kepala sekolah dan diajukan untuk menjadi bukti dukung. Selama Bapak dan kepala sekolah sepakat itu bisa dijadikan bukti dukung, Bapak sudah melaksanakan pengembangan kompetensi, ini bisa digunakan Pak sertifikatnya, Bapak atau Ibu yang bertanya tadi. Jadi semuanya kembali kepada kesepakatan bersama antara Bapak Ibu guru dengan kepala sekolahnya gitu. Dan untuk misalnya kalau mau mengumpulkan bukti dukungnya berupa laporan begitu ya, ini juga tidak ada kriterianya yang spesifik gitu, apakah harus sekian halaman, harus ada data-datanya, harus riset, harus memakai daftar pustakanya, jurnal khusus, Scopus tingkat berapa gitu ya, tidak Pak. Jadi silakan saja disesuaikan, yang penting ada bukti dukungnya bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pengembangan kompetensi. Oke, baik. Dan tak terasa di sini sudah selesai untuk sesi diskusi kita. Semoga sudah banyak menjawab ya Bapak Ibu guru tentang guru hara ini, tentang PMM, tentang ini harus gimana. Nah, ternyata sudah banyak panduannya. Dipersilahkan Bapak Ibu guru bisa mengakses panduan yang sudah tersedia maupun dari
link yang tadi sudah di-share screen tadi, beberapa tanya jawab yang memang sudah disediakan jawabannya. Jangan lupa untuk diakses untuk bisa dibaca-baca agar nanti tidak menimbulkan kebingungan. Dan yang banyak banget yang nanya, ini sertifikatnya bisa ikut atau enggak, apakah syarat-syaratnya masuk atau tidak, dan sudah dijawab Bapak Ibu Guru, jadi jangan khawatir ya bagi Bapak Ibu Guru untuk mengikuti. Yang penting sama-sama ikut pengembangan diri, jangan cuma berpacu saya harus dapat sertifikat, tapi yang utama Bapak Ibu Guru semuanya bisa memaksimalkan pengembangan diri Bapak Ibu Guru semuanya. Nah, di sini sebelum sesi diskusi ditutup, dipersilakan Ibu Rani untuk memberikan closing statement atau motivasi untuk seluruh peserta yang hadir di malam hari ini. Dipersilakan Ibu Rani. Baik, terima kasih Mbak Rere. Jadi saya ingin pesan aja Bapak Ibu bahwa pengelolaan kinerja ini bukan sesuatu untuk ditakuti begitu ya. Karena ini adalah salah satu bagian dari transformasi untuk peningkatan kualitas pendidikan kita. Jadi fokusnya di sini adalah Bapak Ibu belajar, berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam membelajarkan peserta didik kita. Itu saja sih. Jadi jangan takut gitu untuk mengerjakan pengelolaan kinerja. Ini adalah salah satu dari sebagian kecil saja dari bagian tugas dari Bapak Ibu sebagai guru dan kepala sekolah. Begitu saja. Oke, baik. Terima kasih Bu Rani atas motivasinya, atas closing statement-nya. Dan sebelum ditutup, kita dokumentasikan dulu pertemuan malam hari ini. Dipersilakan untuk seluruh Bapak Ibu Guru yang masih bergabung di ruang Zoom untuk bisa on cam terlebih dahulu. Saya akan memandu untuk dokumentasi. Oke, siap. Siapa yang hari ini bahagia, silakan senyum yang lebar, giginya diperlihatkan. Oke, berarti kalau nggak senyum nggak bahagia ya malam hari ini. Oke, yang sudah tersenyum lebar ada Ibu Dian Lindarwati. Halo Ibu, saya akan hitung mundur dari slide yang pertama. 3, 2, 1. Slide yang kedua. 3, 2, 1. Slide yang ketiga. 3, 2, 1. Slide yang keempat. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat yang sudah hadir malam hari ini. Di sini ada Bapak Karmen, Ibu Mulyati, Ibu Mutiasari, Bapak Historis Gulo, ada Bapak Willem Chandra, Bapak Muhammad Iqbal, Bapak Ahmad Basir, dan masih banyak lagi Bapak Ibu Guru hebat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan semoga Bapak Ibu Guru hebat tetap hadir di pertemuan-pertemuan selanjutnya karena banyak sekali ilmu-ilmu baru yang akan kita pelajari. Dan tak lupa di sini saya ingatkan Bapak Ibu Guru untuk mengisi link presensi yang dibagikan di pukul 21:30 di saluran WhatsApp Belajar Era Digital dan juga di channel Telegram Belajar Era Digital. Jadi dipersilakan untuk mengakses link presensi. Dan apabila link presensi mengalami gangguan atau misalkan down, Bapak Ibu Guru bisa mengaksesnya secara berkala, tidak harus malam ini karena link presensi akan ditutup pada tanggal 5 Februari pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Bisa dicatat ya Bapak Ibu Guru, jadi jangan khawatir, jangan panik kalau nanti malam belum bisa akses presensinya, karena masih bisa diakses besok pagi, siang, sore, sampai dengan tanggal 5. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu Guru yang terlambat mengikuti, atau mungkin tadi ada jawaban yang terlewat, bisa banget buat nonton tayangan ulangnya di channel YouTube Belajar Era Digital. Jangan lupa untuk subscribe dan juga hidupkan lonceng notifikasinya. Tadi siapa yang terlambat ikut? Nah, sayang banget ya. Jadi besok ketika diklat dimulai, Bapak Ibu Guru akan mendapatkan notifikasi ketika lonceng notifikasinya dihidupkan. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rani yang sudah membersamai kita semuanya, memberikan pencerahan, memberikan informasi yang tentunya sangat kita butuhkan saat ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di
kesempatan-kesempatan yang lain di event yang lain. Dan tak lupa di sini Bapak Ibu guru hebat yang semangatnya luar biasa, antusiasnya luar biasa. Semoga dipertemukan kembali di hari kedua karena kita akan belajar asik bersama belajar era digital. Nah, saya selaku moderator mewakili segenap tim panitia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kurangnya selama pelaksanaan hari pertama ini. Jangan lupa untuk bergabung di hari kedua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kedua.